Bisa lihat sekarang? Ya, Oke, lanjut, Mak. recording. Lanjut, Mak. Oke. Tadi maksudnya kamu mau memperkenalin itu gimana? Jadi, Ya, silakan. Aldo, perkenalkan diri, Aldo. Oke, siap. Halo. Aku Aldo. Di sini sebagai apa ya? Sebagai market builder, sebagai marketing, aku nge-follow up leads-leads yang dari para canvasser. Terus kalau misalnya udah oke sama mau Ayana sama tim yang lain di convert ke Temdeal gitu. Yap. Oke. Kalau aku Wayana di sini aku jadi dari awal di sini co-foundernya Bukit Vista. Jadi kebetulan aku dari awal memang onboard partner-partner yang udah ada sama kita, dan sekarang kita punya tim marketing untuk sementara namanya. Kalau dulu business development, cuman karena COVID ini kita marketing sama business development jadi satu. Nah, terus kalau aku di bagian memang fokus lebih target onboarding di jangka panjang, akan tetapi pas COVID ini kita melakukan juga temporary partnership untuk istilahnya mendapatkan income gitu. Ya, ada perbedaan temporary sama partnership sama long partnership. Dimana kalau temporary halo. Kalau temporary itu dalam artian, jadi kita mau mencari partner yang yang pilihannya udah ready dengan harga mengikuti market dan lokasi-lokasi yang in demand gitu. Nah, cuman ini strateginya untuk COVID ini sih. Jadi kalau the main goal adalah sebagai marketing di sini mencari partner untuk jangka panjang mau sign kontrak eksklusif sama kita gitu. Itu sih perbedaan dua apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau yang temporary ini sih program kita yang baru. Jadi sebelumnya jarang biasanya ngambil temporary gitu. Jadi kita mau lebih fokus nyari owner yang mau komit sama kita, karena kita kalau owner udah komit kita bisa istilahnya pakai sistem dari kalendernya, dari semua tim Bukit Vista, dari yang reservation dan lain sebagainya udah ada sistemnya gitu. Kalau yang temporary itu masih manually ask, ini available nggak, kadang udah nggak lagi gitu. Jadi kalau untuk kurang systematic and scalable gitu. Tapi kalau untuk survive kita lakukan ini. Nah, itu sih dari aku sedikit jabaran dari temporary dan long term partnership. Sila, kamu ada pertanyaan nggak? Iya, pertanyaannya sih paling lebih ke banyak yang aku udah follow up gitu ya di telepon dari yang leads kemarin. Kemarin kan ditugasin sama Tizal ya untuk follow up. Nah, mereka tuh masih kayak mengkonsiderkan antara temporary atau long term, karena temporary mereka kan kebanyakan bilang sih pengennya mereka udah ambil full aja gitu kan, misalkan dari omsetnya kayak gitu. Yang dari yang lead yang aku telepon ya gitu kan. Nah, terus pertanyaannya lebih ke gimana cara meyakinkan mereka sih, gitu aja. Karena kan dari mereka semuanya bilangnya oke Mbak, nanti saya coba pikirkan dulu seperti itu.
Gitu Tapi sih. kamu nanya nggak kalau pas dia bilang pikirkan dulu, kalau boleh tahu apa namanya, kendalanya, kebanyakan kendala dari mereka memikirkan dulu itu karena mereka punya doubt apa sih? Lagu. Ragu dengan servis kita atau mereka ragu dengan apa yang terjadi dengan situasi? Kamu ada klasifikasi nggak tentang keraguannya mereka, kenapa dia nggak go ahead, yes or no gitu untuk partnership? Iya, mereka sih lebih pertama yang pasti nanya dari mana gitu kan, Bukit Vista. Nah, mereka nanya Bukit Vista itu dari mana, terus udah berapa lama. Nah, Mm-mm. aku sih jawab dari yang presentation deck yang Rizal kasih kemarin. Mm-mm. Yang aku baca kurang lebih 7 tahun ya Bukit Ya. Vista kan, Mm. startup. Terus aku nggak hafal nama-nama kliennya. Aku juga nyontek kemarin pas sambil nelpon. Mm. Di situ kan ada banyak. Nah, aku cuma ngejelasin itu sih so far sampai kemarin. Nah, mereka terdengar berpikir juga, nggak langsung say no gitu, bulut-bulut ditolak mentah-mentah. Mm. Tapi ya itu sih lebih lebih mungkin lebih keragu kali ya. Makanya tadi aku sempat chat Rizal gimana cara meyakinkan supaya eh, mereka bisa yakin sih, itu sih kalau dari aku. Oh, I see. Karena aku kan juga baru join nih, I seperti see. itu. Tapi kalau based on apa yang Rizal kasih itu, what is our strength? Selling point dari Bukit Vista itu apa ke owner? Selling point-nya yang sekelibat aku baca sih, kita bisa membantu menjual ya propertinya mereka, dan apa ya, omsetnya, keuntungannya tuh sudah lumayan banyak ya, berapa persen gitu, aku nggak belum hafalin juga, tapi udah aku baca. Nah, itu aku juga udah bantu bilangin juga ke mereka Mm. tentang hasil yang sudah kita pernah cetak gitu ya. Mm. Aku juga sudah bilangin ke mereka, tidak hanya di Bali tapi juga ada di Nusa Penida dan lain-lainnya, seperti itu sih. Mm. Oke. Tapi menurutmu yang kamu perlu improve di situ dari pihak dirimu sendiri apa? Mungkin lebih ke pitching ya. Jadi lebih ke untuk ngomong sih mungkin aku bisa ya, tapi Hmm. untuk menggali lebih dalam lagi tentang Bukit Vistanya, untuk kayak, oh kayaknya oke nih yang seperti itu loh. Karena kan yang aku baru kasih info itu, yang aku tangkap baru yang tadi aku bilang, Bukit Vista itu hospitality services untuk villa dan hotel di Bali dan sekitarnya, seperti itu. Kita baru berjalan 7 tahun memang, tapi kita sudah ada klien ini itu, dan kita sudah menghasilkan sekian ini dan itu, yang kayak gitu loh. Hmm. Aku baru menjelaskan kayak gambaran besarnya aja sih kalau menurut aku ya, Hmm. kayak gitu sih. Oke, oke. Oke, thank you for sharing for the following up experience. Aldo, ada pertanyaan? Em, Pertanyaan sih enggak, tapi mungkin kayak kalau misalnya selling point itu mungkin bisa dilihat di pitch itu lagi ya, karena kan di situ juga udah banyak dan udah lengkap. Dan mungkin ya pemahaman tentang Bukit Vistanya lagi sih, supaya buat pitchingnya lebih lebih baik lagi gitu. Oke, Riza, ada pertanyaan? Mungkin nggak pertanyaan semua, tapi kayak suggestion itu loh Kak Sila. Mm-mm. Jadi aku lihat mereka udah ada consideration gitu. Nah mungkin kita bisa kayak memancing ini karena mereka consider karena apa sih? Apakah mereka punya kesulitan di let's say tim mereka kurang, atau mereka punya masalah tentang okupansinya. Nah itu sebenarnya kayak
kita tuh men-trigger ngasih solusi ke mereka berdasarkan masalah mereka kayak gitu. Let's say contohnya, aku sebagai owner ya contohnya ya. Mbak Sheila, mohon maaf saya mungkin masih berpikir-pikir dulu nih gitu. Terus let's say aku jadi Sheila, iya Pak kalau boleh tahu konsep tentang apa ya, apa masalah Bapak sekarang kayak gitu. Maksudnya kita mencoba menggali lebih dalam berdasarkan background mereka tuh kesulitannya tuh tentang apa. Nah kalau kita mungkin bisa apa sih namanya, kita bisa menggali lebih dalam tentang masalah mereka, mungkin kita bisa nembak ininya langsung sesuai kebutuhan mereka kayak gitu. Aku pikir itu lebih to the point dengan masalah mereka dan kita mencoba membantu memecahkan masalah mereka. Nah itu buat mungkin buat long term deal. Nah kalau buat apa namanya temporary deal, aku mikirnya tuh kayak gini, gimana okupansinya sekarang, apakah rame atau enggak sekarang. Kalau seumpama rame, ya udah kita kayak tanya lagi itu loh, gimana kok bisa rame, maksudnya apakah udah dipasarin di OTA lain gitu-gitu. Kita coba kayak doing research from that leads basically. Terus kalau mereka punya low occupancy, kayak kita bisa nembak ininya buat kita jadiin temporary deal gitu. Pak, saya dengar villanya Bapak low occupancy, bisa nggak kita bantu jualin kayak gitu. Itu kalau sama mereka nggak mau buat long term deal. Nah, sebenarnya ini tuh juga buat ini juga sih kita kayak mengasah intuisi ketika pitching mengenai villa manajemen kayak gitu. Let's say sebelumnya aku mungkin nggak terlalu peka dengan villa manajemen karena aku belum pernah menghandle klien dari property owners kayak gitu kan. Let's say aku sebelumnya cuman dari segi klienku tuh dulu say apa sih namanya langsung konsumen gitu. Tapi kalau kita apa sih namanya sering mengasah informasi ke property owner, aku pikir kita bisa ini lebih peka dengan apa yang dengan beberapa masalah mereka kayak gitu. Itu aja sih mungkin kalau dari aku buat session ke Sheila. Mungkin kalau seumpama mau di follow up lagi, mungkin bisa di follow up lagi mencari tahu lebih dalam tentang problem mereka, background mereka apa. Kalau seumpama nggak mau long term deal, kita bantu buat temporary deal. Kalau seumpama mereka udah punya high occupancy, oke, kita cari tahu kenapa mereka bisa dapat high occupancy. Apakah mereka nurunin harga atau mereka punya OTA yang bagus atau gimana? Mungkin kayak gitu sih dari aku. Okay, thank you Rizal, and then back to Sheila. Sheila, so based on your experience, untuk sekarang 1 sampai 10 kamu berapa confident untuk apa namanya pitching owner, dan respon dari owner gimana? Based on experience yang dilakukan dari kemarin ya, sampai tadi pagi itu, untuk confident yang aku punya dari presentation yang kemarin Riza kasih di angka 7. Angka 7. Oke. Ya. Tapi kalau istilahnya yang namanya juga di sales ya, you have a connection, kayak punya clue itu yang mana kira-kira akan deal atau enggak, kamu punya firasat kayak gitu enggak? Yes, kayak ada satu villa yang kemarin aku bilang villa Asterix yang berantakan banget itu, itu feeling aku, iya kita belum tentu bisa pastiin, coba kayak yang ada kemungkinan lah gitu, ada kemungkinan untuk bisa meyakinkan owner atau manajernya seperti itu. Karena yang kemarin aku ngobrol sama penjaga villanya juga, dia tuh kayak yang
Iya ini Mbak, kita berantakan karena kita memang nggak jual karena sepi. Jadi karena nggak ada income, jadi mereka nggak bisa perbaiki gitu loh, yang semacam itu. Jadi salah satu contoh sih, Oke. ada beberapa feeling untuk beberapa properti. Oke, jadi kalau umpamanya kamu udah ngerasa tuh ada signal, we call it signalnya. Jadi ada signal kita orang ini perlu bantuan. Jadi next step-nya yang kamu akan lakukan apa strateginya? Mungkin lebih pendekatan ke owner atau manajernya ya, lebih itu lagi kembali kita mengenalkan. Dan aku sih ngomongnya gini, kayak kita lagi masa pandemi, kita menawarkan yang temporary itu, temporary project-nya itu. Jadi yang buat mereka berpikir tuh, aku bilang kita tidak ada kontrak selama pandemi yang long term itu, tapi kita hanya akan mengambil persentase apabila ada sales, ada penjualan dari si villa itu. Itu sih itu sejauh yang bisa aku pitching dari kemarin. Oke, dan kalau pitching ini sih memang harus ini sih apa namanya? The more that you understand the problem of the owner, the more that you find a solution, then you're gonna match. Nah, jadi kalau kita di sini nih you have to understand all the problem from the owner, and then provide them a solution gitu. Jadi kalau yang namanya juga kerja sama pasti itu harus ada yang namanya mutual benefit ya. Nah, kerjasama yang kayak gitu baru bisa jangka panjang biasanya. Oke, dari mungkin kalau untuk sharing pitching dari aku sekian dulu. Kalau dari yang lain ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oke, so we gonna move to the card. Jadi kita review cardnya satu-satu. Dari sini juga kita bisa belajar as a team. Itu kita istilahnya classify di mana sih friction kita, dan kita dari friction yang kita alami, kita punya berapa kategori sih, kita kategorikan. Setelah kita mempunyai kategori dan kita cari solusinya, itu gimana caranya untuk solve each kategori gitu sih. Oke, dari Aldo itu pilihannya adalah itu yang baru, kita cari yang baru dari kemarin. Yang mana, Dok? Purnama, Mas. Oke. Nah, jadi ini kemarin itu aku udah nelfon lagi ke ownernya buat mintain itu input 15% fee-nya Bukit Vista. Nah, cuman dari ownernya sendiri mereka nggak bisa ngasih di bawah harga yang udah dikasih itu 12,5 itu. Sebenarnya ini ownernya langsung sih, cuman dia emang nggak bisa jual di bawah harga itu lagi gitu loh. Udah net banget. Oke. Di 12,5. Oke, kalau yang itu boleh kasih note nggak? Ini kita mungkin tag Lilis dulu, Lilis. Ini kita ada properti baru dengan harga segini, dengan term and condition segini. Apa namanya? Mau coba untuk post di ini nggak? Harga jualnya mungkin dikasih tahu di 15 ya, tadi kamu kalkulasi. 15 totalnya, selling point-nya udah sama listrik. Oke.
Oke. Oh iya, ada lagi sih mau aku kemarin dari Leeds-nya itu. Jadi itu dia tuh villa kompleks di Balangan Hmm. dan tapi sekarang dia itu fokusnya ke dijual sebenarnya Ya. dan di rent itu cuman kayak in the meantime aja. Nah jadinya gara-gara itu dia bisa sewa bulanan, cuman nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada cleaning, nggak ada listrik segala macam tuh harganya kosong banget net segitu 8 juta. Aku kayaknya udah taruh deh itu Villa Ladisa. Villa Ladisa. Nah yang itu ya Mas. Aku belum attach fotonya ya. Oke, ntar. Jadi dia tuh punya 3 unit, Hmm. 3 unit. Yang aku consider bisa dijual itu 2, Ya. yaitu 3 bedroom, 3 bedroom ya, 8 juta, Net. 8 juta net. Tapi nggak ada apa-apa kayak Tapi di note-mu itu 9 juta loh, Dok. Ada ada dua. ada 2 bedroom, dua lantai sama 3 lantai. I see. Tapi ini kosongan makanya nggak ada staffnya tuh loh. Nggak ada staff sama sekali, nggak poolnya sendiri segala macam sendiri. Oke, jadi kalau nanti umpamanya nggak ada staff, mungkin kalau itu bisa ini sih, aku kan ada mau wayan itu. Jadi nanti kalau ada tamu bisa arrange sih. Wayan Kanha itu loh kan di Balangan ya, Jalan Balangan tinggalnya. Ya, Jadi umpamanya harganya udah bagus. kalau tamunya umpamanya mau 3 kali cleaning seminggu, nanti kan aku tanya ke si Mbak Wayan itu berapa jadinya tamunya harus bayar gitu ya. Yap. Kira-kira berapa mau price-nya mau buat kan hari ini? Price-nya staffnya. Oh, aku harus tanya dulu tuh, coba ya. Oke. Mungkin lanjut dulu mungkin ya. Ya, oke. Ini aku catat dulu, nanti Wayana will come back with the staff. Price. Oke. Stop price for cleaning gitu lah, biar nggak bingung. Oke. Oke, lanjut, Dok. Aldo muted. Bentar ya. Yang bisa didiskusi itu aja sih mau dari aku. Yap. Maaf. Misalnya lagi aku follow up. Oke. Mungkin dari Mawayana ada yang udah di follow up? Kemarin itu ada yang si Dharma sama yang itu 17. Nah, yang dua-duanya yang kemarin aku follow up itu apa namanya? Nggak pas sesuai dengan budget yang dicari sama BI. Itu terlalu tinggi. 11 juta one bedroom ya? Yes. Ini oke. Tapi memang semua included sih. Oke. Ini leads dari Bill. Oke. Dari Bill. Ya, ada lagi mau? Mungkin siapa namanya Sila di sini kita mungkin review ininya Sila yang mana qualified, yang mana enggak. Biar nanti ini kan udah 3 hari, jadi biar kita bisa bayar yang qualified leads-nya dari dia. Oke, mungkin sekarang ke Sila mungkin ya, bentar. Ya. Kemarin ini di follow up. Dari mana ada itu? Ada tulisan Sila gitu nggak? Ini nih ada. Mungkin dari itu gimana? By Alberta bukan by Sila kan? Iya. Iya. Bentar. Kayaknya ini mulai dari sini.
Ya dari sini. Ini namanya Villa Clara. Sila ada update nggak di list ini? Atau kamu mau update yang udah kamu follow up dulu aja? Jadi kamu yang milih properti mana? Sila? Ya, halo. Yap. Ya, yang aku update itu follow up kemarin dari yang di Batu Mejan sih. Umalas kan yang kedua ya, yang hari kedua. Batu Mejan itu ada villa, sebentar. Oke. Amoda ya, Amoda. Nggak hafal nama, belum hafal nama-namanya. Wait. Udah. Villa Oh, Amoda, sih. Verano. Putus-putus. Oh enggak. Iya. Namanya. Halo. Halo? Udah? Oke, connect. Halo? Ya, halo. Oke, lanjut Sila. Ya, Lanjut. yang udah aku Amoda, Verano, Clara. Oke. Bali Jawa. Kalau Bali Jawa ini dia itu strict sama prinsipnya. Jadi dia itu nggak mau lewat travel. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol kan, terus udah di telepon juga. Makanya kenapa pas aku langsung site visit ke sana, ke field, dia itu pas aku mau ambil foto dia sama sekali nggak boleh. Not even come into the villa gitu, get into the villa. Tadinya nggak boleh, tapi karena aku bilang, ya aku bilangnya untuk tamu gitu kan, sedikit aja deh Pak untuk bayangan gitu kan. Terus jadi dia tidur, si owner ini di villa yang satunya, di Villa Jawa. Nah, di villa yang disewakan itu namanya Villa Seminyak, persis di sebelahnya. Nah, dia cuma kasih stick pic-nya aja, ya udah sini, boleh masuk gitu kan. Boleh masuk untuk dilihat, tapi dia benar-benar strict nggak boleh untuk agent kayak gitu kan, karena dia bilang banyak yang kesini nawarin untuk agent atau enggak minta foto, ternyata tiba-tiba udah muncul di platform mana yang seperti itu kata dia. Jadi udah aku coba telepon lagi, tapi ternyata dia masih seperti itu. Jadi aku anggap skip dulu. Abandan ya? Lalu yang Asterix. Nah, ya Asterix itu balik lagi karena dia berantakan sekali. Dia sebenarnya bilang pikir-pikir karena berantakan dia dalam artian villanya nggak maintain gitu. Nggak maintain sama sekali. Udah nggak maintain, terus nggak ada no furnished. Jadi cuma kitchen set. Iya, no furnished. No furnished, terus kolam renangnya, poolnya juga nggak ada airnya, udah lumutan yang kayak gitu-gitulah, bener-bener nggak ini banget gitu. Jadi aku sih udah bilang, oke, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk misalkan bersih-bersih gitu kan, untuk ngebenerin. Nanti kita akan bicarakan untuk next-nya, ke depannya, setelah ini semua jadi, yang seperti itu sih. Nah, nanti dia akan kabarin lagi untuk prosesnya, pembenahan si villa itu. Itu untuk yang Asterix. Lalu ada ini boleh nanya lagi nggak? Kalau no furniture itu sama sekali nggak ada bed, nggak ada apa-apa, kosongan?
nggak kosong. Karena memang bangunannya pun juga udah kayak lapuk jamuran gitu loh temboknya. Jadi memang kata si waktu yang aku ke sana, kata yang jaganya juga memang diangkut semua karena si villanya pun memang udah berantakan. Yang aku lihat hanya tersisa dia dining room-nya itu terpisah. Pokoknya kitchennya di sana, dining room terpisah, ruangan sendiri. Nah, di dining room-nya itu baru ada meja makan dan kursinya untuk makan. Tapi hanya itu toh, gitu. Oke, kalau ini ya namanya long short. Jadi itu kita apa? Ini nggak certain. Jadi dari owner nggak certain, apalagi kita ya. Nah, jadi satu-satunya kalau ini disewain murah gitu, ada orang yang mau nyewa. The only option itu. Jadi ada kamu gitu umpamanya mau nyewa murah gitu berapa tahun gitu 5 tahun atau 10 tahun tapi dia aku lihat ada yang nyari di Facebook kayak gitu. Oh, jadi ini tuh bisa untuk kayak ngontrak juga ya, boleh bertahun-tahun ya? Nah jadi ini kita belum tahu ownernya kan. Nah kalau aku lihat dari ownernya itu dia udah nggak kayak give up, ngerti nggak? Jadi nggak mau diurusin villanya. Nah cuman kalau kita mendapatkan tamu yang mau nyewa murah dan mau memperbaiki villanya dan invest interior gitu kali gitu. Tapi ada sih orang nyari kayak gitu, tapi nggak banyak. Aku pernah lihat gitu. Tapi kalau menurutku ini untuk apa? Untuk Bukit Vista itu long shot, jadi nggak prioritas ya. Oke, I see. Itu sih terus mana lagi ya? Grand Avenue. Grand Avenue itu dia kan ada 6 unit, ada total 8 unit di Grand Avenue. Nah, di Grand Avenue juga villa-villanya nggak terutama swimming poolnya ya, terutama swimming poolnya itu nggak maintain, not well maintain, jadi airnya yang hijau dan kolamnya udah lumutan gitu. Tapi kalau dari segi bangunan itu masih oke. Nah, yang pas kemarin aku ke sana itu masih ada beberapa villa yang ada tamunya gitu. Jadi pas aku telepon dia masih pikir-pikir karena dia bilang kita pengurangan karyawan. Jadi kalaupun dibantu kalau kita masih bisa sendiri, kenapa enggak? Yang dibilangnya sih seperti itu. Kalau kita masih bisa sendiri, kenapa enggak? Kita enggak kosong-kosong banget kok, katanya dia kayak gitu. Itu kalau Grand Avenue. Oh, kalau itu egonya yang jalan itu. Kenapa? Kalau ini kamu ngomong sama ownernya langsung apa siapa? Owner. Ownernya orang mana? Ownernya itu orang lokal kok, namanya Ibu Yuni. Tapi ini Yuni hotel apa? Yudani. Villa. Oke. Villa yang Grand Avenue. Ada 6 unit dia. 8 unit, sorry, total. 8 unit, yang keisi berapa unit? Kemarin cuma 1. yang baru check out. Cuman 1, tapi bicaranya Kayak yang penuh gitu ya. nggak kosong-kosong banget, ngerti nggak? Jadi kayak, oke. Jadi yang ini kalau poolnya nggak ready, jadi kita belum bisa juga untuk offer ready product. Tapi Pak, kamu pernah nanya nggak harganya itu berapa? Nah, dia nggak ngasih tahu harganya. Dia nggak kasih clue harganya. Cuma dia sempat nanya, emang
kalau misalkan mau dibantu gitu kan, kalau misalkan mau dibantu dari kalian kasih harga berapa? Nah, aku kasih harga yang di proposal kemarin dari Riza kasih. Kalau yang satu bedroom kan 5 sampai 7 juta ya, kalau nggak salah Iya. ingat. Ya. Ya. Nah, kita itu naikin kalau 15% tuh 6 sampai 8 juta lah. Aku bilang kayak gitu. Oh, gitu. Dia cuma oh gitu. Oke. Ya udah Mbak, nanti kita diskusikan lagi. Nanti boleh ingatkan saya lagi beberapa hari ke depan gitu. Oke. Karena mereka tuh one bedroom semua sih. Kalau yang Grand Avenue. Oke, berarti di sini dari lead ini kita belum tahu ownernya itu mau harga berapa, terus dia rencana untuk villanya gimana, dia belum tahu ya. Nah, mungkin apa namanya, untuk ini mungkin Aldo mau bantu follow up lagi nggak ini untuk telepon Dok? Karena ini ada potensial sih, karena dia punya 8 unit, sedangkan baru 1 unit yang keisi kan. Nah, umpamanya kalau kita umpamanya ada tamu gitu, kalau harganya cocok sih, itu perbaikan kolamnya pas tamu ini, pas visiting bilang aja kolamnya itu dimatiin pas ada COVID. Kalau nanti kamu mau stay, itu kita perlu waktu 1 minggu gitu aja kali untuk clean up, bersihin kolam gitu. Coba nanti kasih solusi ke ownernya gitu, Bu. Ini Ibu buktinya ada potensial, cuman itu kan poolnya kurang maintain. Kalau kasih harga bagus, kita mau mencoba lakukan apa namanya ini dan akan set expectation ke tamunya kalau nanti tamunya jadi umpamanya ambil propertinya itu kita kasih waktu 7 hari untuk perbaiki kolamnya gitu. Kira-kira dari pihak Ibu kalau ada tamu yang nyewa dengan harga yang kita sepakati bisa nggak melakukan itu? Oh nggak ada orang pool gitu umpamanya. Oh berarti kita cariin solusi yang cari orang. Oke. Ini aku atau Aldo nih nanti yang follow up. Apa aku dulu? Nanti kalau aku baru nggak bisa baru aku lempar ke Aldo atau gimana? Nah mungkin kamu dulu deh itu. Jadi Iya. apa yang aku jabarkan kamu nangkap nggak pengertiannya? Nangkep. Jadi Nangkap nanti ya? aku coba telepon lagi, hubungi lagi. Kalau misalkan nanti ada yang kurang, masih belum yakin, baru aku lempar ke Aldo. Gitu aja kali ya, biar nyambung gitu. Nanti kalau udah beda orang. Jadi kalau kamu mau persuade someone, you have to really know what you talking about. Jadi nanti ini apa namanya? Tell me the plan of strategimu apa nih di sini itu taruh writingnya di situ. Terus nanti kamu apa namanya? Nanti aku lihat writing strategi plan yang apa yang kamu akan lakukan di card ini ya. Kamu tag siapa namanya? Tag Sila di situ. Oke, nanti Sila please. Oh Sila pakai paper ya? Iya pakai paper. Nanti aku suruh tulis di paper. Paper kemarin Sila masih pakai nggak itu? Itu soalnya itu kan yang di paper itu sebenarnya kayak activity-mu. Jadi biar kalau kamu ada di situ, kita bisa tahu progresnya lewat paper itu paper kemarin. Iya, yang kemarin dikirim ya? Ya. Nah mungkin buat apa namanya strategimu buat card ini, maksudnya Grand Avenue ini boleh dituliskan di paper yang kemarin kamu share. Ya. Oke. Jadi di situ ditulis dan kalau umpamanya udah ketemu dan frictionnya apa, terus signalnya apa, kamu tulis di situ. Jadi kita bisa evaluate apa namanya setiap properti. Oh ini frictionnya ini, terus atau signalnya ini, atau what owner thinking gitu. Jadi kamu update di situ. Jadi dari situ kan kita bisa classify what kind of friction that you have. Oke.
Nah, di situ mungkin additional information kan ada di bawah itu. Oke. Aldo lanjut. Oke, lanjut. Sila ada lagi yang mau kamu update? So far itu sih. Kalau yang lain belum ya? Belum. Ada yang nggak bisa dihubungi, kebanyakan nggak bisa dihubungi. Apalagi yang Villanati itu tuh, itu susah sekali. Oh, Kan susah, katanya, susah sekali, nggak susah dihubungi maksudnya. nggak diangkat. Nggak diangkat. Oke, oke, oke. Itu sih. Oke. Oke. Kalau dari aku, kalau dari Sila ada mau yang ditambahin lagi atau mau ngasih update yang lain? Udah cukup dulu Mbak Ya. Wayana. So far. Oke. Thank you. Aku mungkin tambahin aja buat Sila nanti, tolong di-update di paper ini ya. Kelihatan nggak sih? Ya, harusnya. Yang oke, soalnya aku sama Mbak Wayan bakal lihat progres di sini, jadi full of transparency gitu loh. Kita bisa lihat progresnya gimana. Kalau udah ada agree tinggal dicentang di sini. Kalau ada agree tinggal ditulis di follow up information atau additional information. Betul, karena ini akan juga reflect untuk payment leads-mu. Yap. Jadi kita evaluate dari sini. Jadi kita pakai satu paper, jadi satu page. Jadi kita nggak nanya ke kamu yang mana ini, yang ini. Jadi kita udah working on one sheet untuk transparansi dan apa namanya evaluate leads-nya juga. Yes. Oke. Oke, clear ya? Oke, kalau sama Sila sih aku udah selesai. Jadi aku mau lanjut sama Aldo. Jadi kalau kamu mau absorb bisa stay di room ini. Kalau kamu ada mau yang dilakukan bisa lakukan apa yang kamu perlu lakukan. Jadi feel free to hang out as well. Oke, Aldo masih taking a phone call. Aku tunggu dari dia dulu. Hari ini pembagiannya pilih mana untuk siapa dan follow up. Oke. Mungkin aku izin leave aja dulu kali ya. Aku mau coba lanjutin aja biar nggak buang waktu. Oke. Oke, Sheila, thank you for your time. Good luck. Siap. Thank you juga untuk masukannya. Oke, makasih Sila. And yeah, just feel free if you have any friction or anything that you need to ask to Rizal or me untuk improve your skill. And especially in the persuasion. Kalau di persuasion itu kamu harus benar-benar ngerti produk kita. Jadi kalau sama lah kalau kamu jualan makeup, why do I need to buy your makeup? Oh, my makeup because need from like organic this and that compared to others gitu. You have to understand like what our selling point gitu. Ya? Oke. Thank you. Thank you Rizal. Thank you Mbak Wayana. Bye bye. Bye. Bye bye. See you. Aldo lanjut. Ini aku stop boleh? Ya, boleh karena aku ini. Itu masih full up.